Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita bertemu lagi untuk hari Minggu ini untuk melihat kembali bacaan tentang Divine Guidance ya. Sebuah bacaan pencerahan yang mana ini sebuah bacaan tentang situasi hubungan atau relationship yang mungkin saja dalam sebuah situasi yang bermasalah. Dan Divine Guidance di sini adalah sebuah bimbingan yang diberikan oleh semesta melalui bacaan yang akan saya buat di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan semacam pencerahan ya untuk kalian yang sedang melewati masalah dalam hubungan kalian. Oke, ini bacaan timeless ya, artinya tidak ada batas waktu. Kapanpun kalian ingin melihat bacaan ini, bisa kalian lihat kapan saja. Karena ini bacaan pencerahan. Divine Guidance di bacaan kali ini dari kartu oracle-nya ada kartu Great Big Love. Great Big Love. Oke, kita akan lihat dari kartu oracle kedua. Divine Guidance untuk relationship di bacaan kali ini. Oke, di sini ada kartu Indecision. Indecision, ya. Dan kita lihat situasinya. Kita lihat situasinya untuk hubungan yang sedang dilewati, sebuah hubungan yang mungkin sedang mengalami permasalahan di sini ya, kesulitan. Kita lihat nanti bagaimana guidance yang diberikan dari kartu-kartu yang terbuka ini juga. Oke, ada kartu Ten of Wands, ada The Sun, dan ada Page of Swords ya, Page of Swords. Lalu ada Four of Wands, ada di sini ada kartu Knight of Cups, Elemental All of Cups, dan yang terakhir ada Ace of Cups. Wow, wow. Di sini ada Five of Cups, Five of Cups, ya. Oke, kita akan lihat ada permasalahan apa di dalam sebuah hubungan dari bacaan ini. Ada sebuah situasi yang memang sedang membuat seseorang merasa terbeban menjalani hubungannya ya. Entah kamu yang melihat video ini atau ya bisa saja tidak ya, jadikan ini sebagai bacaan pencerahan. Jadi seseorang merasa terbeban, merasa tertekan dengan apa yang dia jalani di dalam hubungannya di sini. Sebenarnya yang dia inginkan itu ya sebuah situasi yang bisa memberikan kebahagiaan, tetapi karena ada hal-hal yang membuat dia tertekan, mengalami hambatan atau masalah, dan di sini tampaknya ada sisi keras hati juga. Dalam arti juga ada ego di sini yang cukup kuat, sehingga seseorang di sini seperti lebih memilih untuk mengambil jarak dengan pasangannya, atau mungkin menjauhi pasangannya. Ya, saya melihat di sini memang energi seseorang yang mengapa dia sangat keras hati untuk menjauhi pasangannya itu bisa saja karena hal-hal yang selama ini cukup membebani dia dalam menjalani hubungan ini. Dia sudah nggak ngerasain bahagia lagi, dia sudah nggak merasakan cinta lagi yang ada di dalam hubungannya. Artinya saat ini dia mengambil jarak untuk memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri. Ya.
Ya, saya melihat di situ memang ada ketidakyakinan dia. Dalam arti dia sudah merasa was-was ya. Seseorang di sini sudah merasa was-was untuk perjalanan hubungan ini. Sudah nggak yakin, bahkan sudah bisa saja sudah nggak bersungguh-sungguh lagi. Mungkin ingin coba mencintai diri sendiri, dalam arti ingin fokus ke diri sendiri dulu dengan apa yang akan menjadi, ya bisa dikatakan di sini tujuan dia yang baru untuk dirinya. Saya melihat memang di sini keinginan untuk menjauhi atau ya menjaga jarak, dalam arti memang ingin, ya bisa dikatakan di sini tidak ingin dekat-dekat dengan pasangan itu ada. Di satu sisi karena ada permasalahan yang mungkin saja tidak bisa teratasi, atau memang di sini ada ego juga, ya. Nah, di sisi lain ya juga karena itu, karena ada sebuah tujuan yang saya lihat di sini, ada sebuah tujuan lain yang dia pikirkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya ya bisa saja saya melihat menghindar dari pasangan itu untuk bisa fokus ke diri sendiri. Mungkin lebih ingin mencintai diri sendiri, ingin memperbaiki diri sendiri. Dalam arti lebih ingin, ya bisa dikatakan di sini lebih ingin peduli ke diri sendiri aja. Nggak peduli dengan hubungan yang sudah, bisa dikatakan di sini yang sudah tidak dia rasakan lagi energinya, atau dia sudah merasa tidak yakin menjalani hubungan ini. Atau ada tujuan lain di sini. Tujuan lain ini bisa saja dengan seseorang yang lain, ya. Artinya sengaja menjauhi atau memberi jarak dengan pasangan karena ada rencana, karena ada tujuan lain yang lebih diinginkan. Ya, bisa saja ini dengan seseorang, ya, seseorang yang saat ini mungkin ya masih jauh, dalam arti tidak bersama-sama dengan dia. Jelas dia saat ini bersama-sama dengan pasangannya, ya. Seseorang di sini, maksud saya seseorang di sini yang menjauhi pasangannya jelas terkoneksi dengan seseorang yang jauh di luar dari komitmennya dan ingin melakukan semacam, ya bisa dikatakan di sini melakukan semacam rencana. Hati-hati, ini sebagian mungkin berencana untuk menikah. Karena sudah ada rasa, itu tadi saya katakan, rasa ego dan keras hati. Lebih ingin berbahagia dengan yang lain. Ingin melamar seseorang. Ya, saya melihat di situ sepertinya, entahlah ya, dia sudah sempat mengambil jarak dengan pasangannya. Seseorang ini mengambil jarak dengan pasangannya, tetapi di saat itu juga dia sudah mencoba mencari informasi, atau mungkin mencari apa ya, mencari hal-hal yang perlu dia ketahui tentang apa yang ingin dia wujudkan di sini, tujuan dia bersama yang lain. Mungkin gimana caranya supaya dia bisa menikah lagi, gimana caranya supaya dia bisa mendekati seseorang. Energi Ace of Cups ingin mengawali sebuah hubungan dengan seseorang yang lain. Itu yang membuat hubungan di dalam bacaan ini bermasalah, karena energi antara satu orang dengan pasangannya sudah berjarak atau berjauhan dengan beberapa alasan tadi. Ya, ini ada sesuatu situasi yang bisa saja ya seseorang yang seperti mungkin mengambil jarak karena sudah merasa kecewa dengan pasangannya, ya, mengambil jarak karena sudah merasa tersakiti. Itu sebabnya mungkin lebih memilih mencoba lebih peduli ke diri sendiri aja, atau ya itu bisa jadi alasan untuk melihat tujuan dia yang lain bersama yang lain, seperti itu. Tujuan dia untuk berbahagia bersama yang lain. Ya. So, apa yang menjadi pesan atau apa yang menjadi bimbingan dari ilahi, divine guidance di sini untuk situasi hubungan yang sedemikian, ya? Ya, memang kalau dilihat dari situasi hubungan ini, kalian yang berjarak dengan pasanganmu, di sini harus ada yang mau, dalam arti mau untuk lebih
berusaha. Kalau sama-sama ego, jelas di sini situasi yang diharapkan untuk bisa memperbaiki hubungan ini tidak akan bisa terjadi. Kalau sama-sama ego ya, karena di sini ada yang memang benar-benar keras hati, keras kepala. Bisa saja kalian berdua. Jadi bagaimana supaya bisa ya mencoba untuk memperbaiki hubungan ini, harus ada keinginan untuk memperjuangkan ya, dan juga untuk berkorban. Salah satu dari kalian harus ada yang mau berkorban, memulai sebuah perbaikan. Memulai dengan cara apa, Mbak Eva? Yang saya lihat di sini ya, yang pertama cobalah untuk berpikir positif, dalam arti cobalah untuk percaya diri bahwa hubungan kalian ini masih akan berhasil. Pernikahan kalian masih akan bisa berbahagia. Walaupun saat ini sudah berjarak, itu yang perlu ditanamkan dulu di pikiran, ya. Artinya, kalau sudah berpikir positif, pasti hal-hal atau tindakan-tindakan selanjutnya itu akan lebih positif lagi. Tidak akan menyerah begitu saja. Mungkin cara berikutnya, cobalah untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi masalah di dalam hubungan kalian, apa yang menjadi penyebab kalian berjarak antara kamu dan pasanganmu. Jadi di sini juga bisa jadi dalam hal ini belajar untuk mengintrospeksi diri, ya. Belajar untuk cek dan cross check. Itu juga perlu. Jadi setelah berpikir secara positif, percaya diri, sekarang bagaimana untuk bisa cek cross check untuk masalah yang dihadapi. Dan di sini setelah itu cobalah untuk merubah situasi. Berjuang untuk bisa kembali stabil dalam situasi yang lebih baik. Mungkin dari hal-hal kecil, mulai dari perhatian, mulai dari hal-hal yang tidak pernah lagi dilakukan terhadap pasangan. Apa itu? Coba diingat ya, evaluasi. Semisalnya ini kalau yang kalian yang wanita, yang perempuan, kamu nggak pernah bikin minum atau bikin sarapan buat pasanganmu setiap pagi. Karena ini ada rasa ego kan, bisa aja nggak peduli, biar aja dia bikin sarapan sendiri. Nah, kamu bisa memulai dengan hal-hal kecil seperti itu, memberikan perhatianmu. Cobalah membuatkan sarapan pagi dia, memberikan perhatian dia. Entah di sini hal-hal yang sepele tampaknya untuk bisa merubah suasana yang tadinya seperti ada sikap saling ego di sini, supaya menunjukkan bahwa ternyata kamu itu sudah mulai ada perubahan, sudah mulai ada energi. Ya bisa dikatakan di sini mau ya dalam tanda kutip merendah lah ya. Yang saya lihat di sini hal-hal yang perlu dilakukan itu adalah perbaikan diri, bukan mengharapkan perbaikan diri dari pasangan, perbaikan di diri sendiri dulu. Setelah melakukan tindakan itu, sekarang coba dari cara berkomunikasi, berbicara. Mungkin berbicaralah yang lebih halus, ya, nggak perlu langsung merayu. Berbicaralah yang lebih halus, berbicaralah yang lebih menenangkan perasaan. Jangan juga diam. Kalau diam ya artinya tidak akan ada sebuah perubahan ya. Karena dalam hubungan itu yang penting adalah komunikasi. Kalau sudah tidak ada komunikasi ya sulit sebuah hubungan itu bisa menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yang perlu dilakukan di sini jelas bagaimana untuk bisa memunculkan lagi ya bisa dikatakan suasana-suasana yang lebih membahagiakan ya, energi romantis seperti itu. Bagaimana bisa memberikan, ini juga termasuk rasa kepuasan loh. Ini bisa termasuk seksual juga ya. Itu juga penting, apalagi dalam pernikahan ya. Di sini juga tentang ya bagaimana kamu harus bisa jujur dengan pasanganmu. Apa yang kamu rasakan itu perlu disampaikan, hal-hal seperti itu. Tapi yang pertama itu adalah dari mindsetmu dulu.
Bagaimana kamu harus berpikir positif. Kalau belum kamu sudah bilang, susah Mbak Eva, sudah sulit, ya sudah. Orang yang seperti itu, kalau saya lihat dari komen, ya sudah, berarti sudah nggak mau berusaha. Sudah berusaha Mbak Eva, ya sudah. Kalau seperti itu artinya akan menyerah. Kalau sudah yang berkata seperti itu, ya artinya lebih baik memilih cara lain. Dalam arti bukan untuk memperbaiki hubunganmu ini lagi menjadi lebih baik, ya cara lain untuk bisa menyelesaikan hubunganmu, itu saja. Jadi di sini saya memberikan guidance atau memberikan bimbingan itu berdasarkan bagaimana untuk bisa merubah hubungan yang bermasalah. Dari kartu yang terbuka juga, bukan dari saya sendiri. Saya melihat dari kartu, saya merasakan energinya, ya seperti itulah yang saya lihat. Kalau sudah kamu merasa sulit, dalam arti mungkin kamu sudah sangat berusaha dan kamu merasa sudah tidak yakin lagi, artinya kan kamu sudah menyerah. Sementara di sini perlu berpikir positif, perlu ada rasa optimis, percaya diri bahwa hubungan kamu masih bisa berhasil. Itu perlu ada dulu, mindsetmu dulu yang perlu diubah. Kalau mindset seseorang sudah menyerah, merasa sulit, ya sulit. Karena apa? Seseorang merasa sulit karena ego. Semua itu dari ego. Bayangkan, pernah mendengar sebuah pepatah, batu karang yang keras itu saja bila terus ditetesi dengan air hujan bisa berlubang, bisa pecah. Masa hati manusia itu tidak bisa berubah? Kalau terus menerus kamu upayakan untuk hal-hal yang positif, yang baik, manusia itu bukan batu. Ada saatnya energi manusia itu berubah. Apalagi kalau dia melihat perubahan yang positif. Saya nggak yakin kalau sebuah hubungan itu sulit karena seseorang sudah tidak bisa berubah. Sebuah hubungan itu sulit untuk bertahan karena sudah tidak ada usaha lagi yang mau dilakukan untuk memperbaiki hubungan itu. Itu yang saya lihat, ya. Jadi di sini kartu Five of Cups ini jelas. Ini seseorang yang sepertinya memang ada perasaan kecewa, ya. Tadi saya katakan ya, kecewa. Tetapi ini juga merupakan pesan bahwa sudah, kamu tidak perlu fokus untuk apa yang sudah terjadi. Dalam arti kamu merasa sakit hati, kamu merasa terluka, kecewa, nggak usah terlalu memikirkan hal yang sudah terjadi itu. Sekarang bagaimana kamu harus bisa memulai hidup kamu, mengakhiri perasaan-perasaan kamu yang tidak nyaman itu untuk memulai lagi sebuah situasi yang baru atau memulai usaha kamu lagi untuk perbaikan hubungan ini. So, dari kartu Oracle di sini jelas, ya. Great Big Love. Ini kartunya bagus banget. Ada sebuah cinta yang luar biasa di sini. Akan ada sebuah cinta yang luar biasa dalam sebuah hubungan itu. Masih akan ada, bisa terjadi. Asalkan indecision. Ini tentang pilihan, ya. Ini tentang keputusan. Kamu mau mengambil keputusan apa di sini? Apakah kamu mau merubah hubungan kamu menjadi lebih baik atau tidak? Itu pilihanmu. Kamu dalam pilihan di sini. Dan saya melihat Great Big Love itu adalah sebuah janji semesta untuk kalian yang mau berusaha. Ada sebuah cinta yang lebih besar, yang lebih luar biasa yang akan kamu dapatkan kalau kamu mau memilih untuk bertahan dan berusaha. Karena ini divine guidance, ya, bimbingan semesta untuk sebuah hubungan yang bermasalah. Dan bagaimana kamu mau memperbaiki hubungan itu. So, seperti itu ya yang saya lihat untuk divine guidance kali ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan bisa membantu. Kita ketemu lagi untuk bacaan divine guidance berikutnya.